Informasi detail penerbangan. Ibu sebenarnya, penerbangannya pulang hari ini. Jangan khawatir, Kain akan segera mengantarmu pulang. Xian Kai asisten Chen Yixuan. Tuan muda benar-benar jenius. Dia memang selalu berbeda dari anak-anak lain. Begitu muda dan dia sudah tahu bagaimana caranya bermain komputer dan membuat kode. Kailin, apa kau merindukan ibu? Kailin, Chen Kailin putra Chen Yixuan. GPS mengatakan, ibu ada di sini. Itu ibu. Ibu, Kailin akhirnya menemukanmu. apa yang baru saja dia panggil padaku? Dia memanggilku ibu. Anak kecil, siapa namamu? Nama saya Chen Kailin. Ibu, ayo pulang, baiklah. Apa? So Qiaomi, Chen Yixuan, bagaimana bisa mereka? Bagaimana rupa orang ini? Sangat mirip dengan Xiaomu di sini The untuk film was mengirimmu translated and narrated Dan by M anakmu. Media. ke neraka. Jangan ambil anaknya. Jangan ambil anaknya. Kakak, minumlah anggur beracun ini. Jopor, mulai sekarang aku satu-satunya putri. Tunangan Moche Chan dari Chen Corp. Chen Yixuan. Sekarang juga milikku. Oh iya, ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu. Ibumu yang menyedihkan itu tidak meninggal karena sakit. So Qiaomi, apa yang sedang kamu katakan? Ibuku tidak meninggal karena sakit. Lalu, bagaimana dia meninggal? Hal ini, kau harus pergi ke neraka untuk bertanya padanya sendiri. Kesini, biar ku bantu kau dalam perjalananmu. Ayah, aku membawa ibu kembali. Tuan muda benar-benar memanggilnya ibu. Dia tidak pernah memanggil ibu sebelumnya. Kailin, datang ke ayah dulu. Tidak, aku ingin bersama ibu. Xian Kai, Baiklah, tuan muda, ayo pergi. Aku akan mengajakmu bermain. Ayo pergi. wanita ini terlihat sangat mirip dengan Sumu. Dan Kailin memanggilnya ibu. Mungkinkah dia? Siapa kau? Aku Xiao Linlin. Nona Zhao. Makanlah buah. Xiaomu alergi terhadap mangga sejak kecil. Sedikit saja, lengannya akan langsung timbul ruam. Biar kulihat, apa kau benar-benar adikku yang sudah meninggal? Atau benar-benar Xiao Linlin? Ini Nona Zhao, minumlah air. Permisi. Ini, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Xian Kai, Nona Xiao, ini kompensasi Anda dari Tuan C. Isi saja apapun. Tuan Chen, cukup murah hati. 999.999.999. Apakah itu baik? baiklah. Nona Zhao, akan kuantar kau keluar. The film was Baik. translated and narrated by M Media. Nona Zhao, kuharap kau tahu tempatmu. Jangan berpikir hanya karena kau mirip tunangan Yixuan. Dan membawa kembali Kailin saat dia hilang hari ini. Kau bisa mendekatinya dan merayunya. Ibu pergi ke rumah sakit. Tidak, aku juga ingin pergi menemuinya. Kailin, ada apa? Ayah, perutku sakit. Cukup murah hati. Dokter keluarga akan datang. Ayah, jangan pergi. Aku ingin pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit terlalu lambat. Ayah, pergi saja ke rumah sakit. Kailin biasanya tidak suka pergi ke rumah sakit. Hari ini, mengapa dia bertingkah sangat aneh? Baiklah, ayah akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Zhao Linlin. Apa yang dia lakukan? Ayah,
Ayah, Kailin, komputermu. ayah, perutku sangat sakit. Baiklah. Ayo pergi. Bung Kwanjuk, dokter yang pernah merawat Ibu Sulungmu. Ketemu. Ini. Seharusnya berkasnya. Seharusnya ada milik ibuku. Catatan dari saat dia sakit. Satu berkas masih dilindungi kata sandi. Pasti ada yang salah. Kailin, kenapa kamu ada di sini? Ibu, aku merindukanmu. Ibu, kau harus menungguku beberapa menit. Itu saja. Terbuka. Lumayan, Kailin. Aku tidak menyangka kamu anak yang jenius. Apa? Pewaris keluarga Xiao periksa ke dokter dan membuat seseorang menunggu. Aku benar-benar sudah hidup cukup lama untuk melihat semuanya. Dokter. Halo, apa kau baru saja melihat seorang anak laki-laki kecil setinggi ini? Dia baru saja di sini bersamaku. Dia menghilang dalam sekejap mata. Bukankah ini Chen Yixuan dari grup Chen? Kenapa dia ada di sini? Aku tidak melihatnya. Bagaimana kalau aku bantu mencarinya? Baiklah, terima kasih. Ibu, orang-orang di luar sudah pergi. Tidak ada suara lagi. Ayo pergi, kita juga harus pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Mengapa kau di rumah sakit? Ini. Ayah, aku datang ke rumah sakit untuk mencari ibu. Kailin, jangan memanggil orang ibu sembarangan. Dia bukan ibumu. Dia adalah ibu. Hei, Tuan muda kambuh lagi. Sudah sayang. Ini semua salah ayah. Ayah akan mencari ibu untukmu sekarang. Baiklah, Benarkah, ayang? benarkah? Apa? Aku ingin ibu kandungku. Bukan bibi jahat itu. Tentu, itu benar. Jangan menangis sekarang. Tuan Chen, ini kediaman keluarga Xiao. Kita sudah sampai. menerobos tempat tinggal secara ilegal. Aku akan menuntutmu. Lalu bagaimana denganmu yang menyelinap ke ruang ganti rumah sakit dan menyamar sebagai perawat? Apa yang ingin kau katakan tentang itu? Aku. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu tahu aku menyelinap ke ruang loker rumah sakit? Aku bertanya padamu. Kenapa kamu tersipu? Kau benar-benar tersipu. Aku tidak tersipu. Pembohong. Nona Xiao, Tuan Chen, kami datang menemui Anda hari ini karena ada sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Tidak tertarik. Tidak ada waktu. Tolong saja, keluar dari rumahku. Jika kau tidak ingin berbicara denganku, aku bisa berbicara dengan Shao Court. Apakah kamu mengancamku dengan Shao Court? Aku memberimu pilihan. Silakan. Apa yang kamu inginkan? Kailin menderita autisme sejak dia kecil. Saat kambuh, dia bisa dengan mudah melukai dirinya sendiri. Sekarang dia mengenalimu sebagai ibunya dan terus-menerus ingin bertemu denganmu. Jadi,
kontrak pengasuh. Kamu ingin aku menjadi pengasuhmu? Apa kamu serius? Jika kau setuju, kau akan menerima sejumlah besar uang setiap bulan sebagai kompensasi. Berapa banyak cek yang kita bicarakan setiap bulan? 10, Apa kamu pikir 10 cek cukup untuk membeliku? 80. Isi sendiri. Dan mulai sekarang bisnis Shao Corp akan berada di bawah perlindungan Chen Corp. Nona Xiao, bahkan selebritas kelas A, tidak mendapatkan tawaran seperti ini. Mengesankan. Dia bermain kotor. Aku hanya memberikan contoh. Tentu saja selebritas kelas A tidak akan menarik perhatian Tuan Chen. Ya, Selain itu, aku punya 3 aturan. sungguh merepotkan. Pertama, kau tidak diizinkan memberikan pengaruh buruk pada Kailin. Tidak masalah. Kedua, kau tidak diizinkan menggunakan Kailin sebagai alasan untuk mendekatiku. Ya Tuhan, sangat narsis. Benar-benar pasangan yang serasi dengan Xiao Qiaomi. Kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Apa? Tidak masalah. Ketiga, demi kenyamanan Kailin, mulai hari ini, kau akan pindah ke rumahku. Apa? Apa kau setuju? Apa aku punya pilihan? Tidak. Tanda tangani ini. Tanda tangani di sini. Tepat waktu untuk pindah dan memberiku kesempatan untuk menyelidiki Xiao Qiaomi. Aku tidak bisa tidur. Aku akan pergi ke kamar mandi. Ibu, apa yang harus kulakukan? Anak kecil Kailin itu salah mengira. Seseorang yang sangat mirip dengan adikku sebagai ibunya. Yixuan bahkan menyuruhnya pindah. Tapi bajingan itu tidak akan pernah berada di pihakku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya pergi ke kamar mandi. Aku hanya lewat. Sebaiknya kau, jangan sampai The aku film was menangkapmu memiliki translated pikiran yang and tidak pantas. narrated by M. Jangan Media. khawatir Tuan Chen. Seekor kelinci tidak memakan rumput di dekat liangnya. Kailin baru saja menangis. Kau pergi dan membujuknya. Baiklah. Dahulu kala, ada yang sangat imut, pangeran kecil. Sayangnya, dia memiliki ayah yang jahat. Ayahnya tidak hanya jahat, tetapi juga seorang narsis. Zhao Linglin. Apa kau sedang membicarakanku? Ini untuk anak-anak. Apa kamu anak-anak? Keluar. Kau. Bagaimana denganku? Jika kamu tidak keluar, apakah kamu masih ingin Kailin untuk tidur nyenyak? Chen Yixuan, apa kau gila? Kau berandalan sialan. Ibu memukul dengan baik, dan memarahi lebih baik lagi. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Baiklah, Kau. Keluar denganku. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Baru saja dalam kemarahan. Aku tidak hanya memukulnya, tetapi juga memarahinya. Serbu, pikamu. Jangan takut. Aku hanya Menutup pintu. kamu seperti hantu. Chen Yixuan. Apa? Pagi-pagi sekali. Wanita ini tidak ada di ruangan. Xian Kai. Di mana Xiao Linlin? Tuan Chen. Nona Xiao, pergi pagi-pagi sekali hari ini. Sudah keluar. Kemana dia pergi?
Bawa kembali obat ini, dan rebus 3 kali sehari. Baiklah, terima kasih, dokter. Sama-sama, jangan sebutkan. Song Jin, pewaris pusat pengobatan tradisional Song. Saudara Song Jin, Ayo pergi, ikutlah denganku. baiklah. Catatan medis. Bibi, kasus ini memang punya masalah. Di mana masalahnya? Catatan medis menunjukkan bahwa Bibi meninggal karena tuberkulosis paru-paru. Tapi Bibi sangat sehat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terkena tuberkulosis paru-paru? Aku curiga bukan TBC paru. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi ke rumah sakit lagi dan bertemu dengan Gong Guanjun. Choumu, bagaimana kabarmu? Sejak kamu kembali ke Tiongkok, Jangan khawatir, Song Jin. Aku baik-baik saja, tidak ada yang aneh. biar kulihat. Pemulihan yang baik, racun di tubuhmu hampir bersih. 5 tahun lalu. Dulu, kau Song Jin yang menyelamatkanku dan juga menjagaku di luar negeri, membantuku pulih. Sekarang, kau adalah penyelamat hidupku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Terlalu sopan untuk mengucapkan terima kasih di antara kita. Chen Yixua. Song Jin, aku harus menerima panggilan. Baiklah, Ada apa? Halo, Zhao Linglin. Aku sedang makan di luar. Aku akan kembali setelah makan malam. Choumu, apa kamu ada waktu nanti? Ya, ada apa? Tidak ada. Aku ingin makan malam denganmu. Zhao Linglin. Beraninya kau menutup telepon padaku. Tuan Chen, kita ada kerjasama untuk dibicarakan. Dengan Shen Corporation hari ini, sudah waktunya untuk pergi. Ayo pergi. Pasangan yang sempurna, berbakat, dan cantik. Apa yang cocok dari mereka? Bagaimana bisa mereka cocok? Buka pintunya. Zhao Linglin. Kamu tadi. Apa kau bilang mereka pasangan yang cocok? Ya, Tuan Chen, setelan biru. Yang gagah, dipadukan dengan gaun putih. Bukankah mereka pasangan yang sempurna? Hei, Tuan Chen, restoran bukan ke arah sana. Aku lapar. Tidak bolehkah aku makan sesuatu? Bukankah kita baru saja makan siang? Apakah dia babi? Hei, Tuan Chen. Katakan padaku, apa hubungan mereka? Siapa? Mereka? Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Menurutku matamu perlu diperiksa. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Chen. Mataku tidak perlu diperiksa. Tidak ada yang salah dengan mereka. Selidiki itu, latar belakang pria itu untukku. Pria yang mana? Pria di seberang Zhao Linglin. Baiklah. Song Jin. Dia, bagaimana bisa dia bersama Xiao Linlin? Bersama. Dia tumbuh bersama Xiaomu sejak kecil. Dulu mereka berdua adalah kekasih masa kecil. Teman bermain yang polos. Mungkinkah Xiao Linlin itu? Sebenarnya siapa? Perkenalkan dia, Xiao Linglin. Teman saat kuliah di luar negeri. Ketemu saat di luar negeri. Kakak Song Jin, apakah dia teman saat belajar di luar negeri? Belajar di luar negeri. Tapi dia terlihat sangat mirip dengan adikku yang hilang. Adikmu yang hilang. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau juga bilang bahwa aku mirip dengan tunangan Yizuan? Mungkinkah Chen Yizuan adalah kakak iparmu? Dan kau merayu kakak iparmu, bukankah itu akan membuatku menjadi seorang simpanan? Aku bukan wanita simpanan, adikku yang tidak menginginkan Yizuan. Zhou Qiaomi. Yizuan,
Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lebih lama lagi. Adikku jatuh cinta pada seorang anak laki-laki miskin dan bersikeras untuk menikahinya. Dia bahkan bilang dia tidak menyukaimu Yishuan. Karena ini, dia membuat keributan besar dengan keluarga. Dan kemudian sehari sebelum pesta pertunangan, dia melarikan diri dengan anak laki-laki miskin itu. Shu Qiaomei, berhenti bicara omong kosong. Nona Shu adalah pilihan pribadi ketul untuk Tuan Chem. Tunangan pilihan. Bagaimana mungkin dia kawin lari dengan orang lain? Tuan Chem, saya percaya Nona Shu tidak akan melakukan hal seperti itu. Yixuan, kakakku memang seperti itu. Ini adalah masalah keluargamu. Aku tidak akan ikut campur. Aku pergi dulu. Tunggu, Apa yang sedang kau lakukan? pulang bersamaku. Kailin merindukanmu. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi nanti. Tidak dengar, dia menyuruhmu untuk melepaskannya. Aku hanya memberimu waktu 3 menit untuk menangani semua ini. Jika tidak, Kakak Yixuan. Zhoumu, Chen Yixuan masih tidak tahu identitas Emu yang sebenarnya. Dia masih belum tahu. Yixuan. Apa kau marah tentang kakak? keluar. Kau sudah diusir, bukan? Jangan terlalu percaya diri. Yishuan dan Song Jin hanya memperhatikanku. The Karena film wajah was ini yang terlihat translated seperti and wajah adikku. narrated by M Media. Kau hanyalah pengganti paling banter. Kau benar-benar tahu bagaimana mengatur waktu. Tepat 3 menit. Maksudmu? Aku bisa datang bahkan lebih larut. Kau bisa coba. Aku hanya mengatakan. Tapi aku penasaran. Kenapa kau begitu marah? Bahkan jika tunanganmu kabur dengan orang lain, bukankah kau bersama saudara perempuannya? Kau pikir aku marah karena sumu? Bukankah begitu? Kenapa aku harus marah karena sumu? Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Bicaralah dengan normal saja. Kenapa kau begitu dekat? Apa tadi itu? Aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menciumnya. Tuan muda, kenapa kamu lari begitu cepat? Kamu buru-buru reinkarnasi? Biar ku bantu kau terlahir kembali. Aku juga ingin dilahirkan kembali. Biar lahir lagi jadi orang yang lebih baik. Ibu. Ibu. Kailin, kau akan menakuti orang seperti itu. Kailin kita sangat lucu. Dia tidak akan menakuti siapapun. Benar sekali. Aku yang paling imut bagi ibu. Bayi kecil. Anak baik, kemarilah. Kailin, apa yang sedang kau lakukan? Baiklah, aku selesai berciuman. Ayah dan ibu berciuman. Ayah, ibu sepertinya marah. Kailin, kau tidak boleh begitu gegabah di masa depan. Jangan khawatir. Ayah, aku akan membujuk ibu kembali. Halo. Jadwal ulang. Janji klinik Gong Guanjun. Bagaimana pengaturan berjalan? Jamu. Aku menerima kabar pagi ini. Gong Guanjun mengundurkan diri dari rumah sakit dan pergi. Bagaimana bisa tepat ketika aku akan pergi mencarinya? Dia mengundurkan diri dan pergi begitu kebetulan. Jamu, aku bertanya ke rumah sakit. Gong Guanjun 1 bulan lalu sudah ke rumah sakit mengajukan resign. Sungguh kebetulan. Kailin, aku akan membujukmu untuk tidur nanti. Baiklah, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diurus. Tidak apa-apa, aku belum mengantuk. Ibu, bisakah kau berhenti marah padaku? Aku tidak marah lagi. Aku bisa membantumu menemukan keberadaan orang itu. Kau dengar semua yang aku katakan di telepon barusan. Pendengaranku cukup tajam. Seperti yang diharapkan dari anak berbakat. Kau berbeda. Masuk. Informasi pribadi. So Xingjun, So Xingdun.
Yang nama aslinya adalah Gong Xinggun, mengubah nama keluarganya menjadi Soul bertahun-tahun lalu. Dia adalah saudara kembar Gong Quanjun. Apa yang terjadi? Ibu akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Ayah sangat takut pada kegelapan. Ada kondisi seperti itu. Hei, dasar anak nakal, kau benar-benar takut pada kegelapan. Sudah, kita tidak takut pada kegelapan. Listriknya belum trip. Bagaimana bisa tidak ada listrik? Apa ini yang tertulis di sini? Listriknya sudah menyala. Aku sangat hebat. Tuan Chen. Tuan Chen menelepon. Tuan Chen. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Chen menelepon. Permisi. Dia selalu begitu gegabah. Dia bahkan tidak tahu mengetuk saat masuk. Saat kau masuk tadi, sepertinya kau juga tidak mengetuk. Apa maksud Tuan Chen? Dengan ini, aku di sini sepertinya hanya untuk menjaga Kailin. Tidak ada yang lain, kan? Ini kamarmu. Kau tetap di sini. Aku akan keluar. Nona Xiao, aku harus mengingatkanmu. Hanya Nona Xiao yang adalah menantu perempuan pilihan ketua kita. Tidak ada orang lain, tidak peduli siapa atau apa. Bahkan jika mereka terlihat persis seperti Nona Xiao, tidak dapat diterima. Hei, peringatan yang baru saja kau berikan padaku seharusnya ditujukan pada Xiao Qiaomi. Jangan sebut Xiao Qiaomi itu padaku. Hanya menyebutnya saja membuatku marah. Apa yang membuatmu marah? Bukankah seharusnya aku yang marah? Diancam tanpa alasan. Kamu tidak tahu. 6 tahun lalu, Tuan Chen kita sedang dalam suasana hati yang buruk dan minum sendirian di kamar hotelnya. Xiao Qiaomi pada waktu itu memasuki kamar Tuan Chen dan mereka tanpa diduga tidur bersama. Begitulah tuan muda itu lahir. 6 tahun lalu. Tuan Chenmu 6 tahun lalu. Hotel tempat dia menginap saat mabuk. Hotel mana itu? Hotel Jicheng. Nona Xiao, jangan pergi. Aku belum selesai bicara. Setelah itu, Xiao Qiaomi selalu bertindak sebagai ibu tuan muda dan mengganggu Tuan Chen kita. Kamu tidak boleh mengikuti contohnya. Zhao Lingyun. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku ada di sini? Ini kamar Kailin. Sebagai ayahnya. Tidak bisakah aku berada di kamar putraku? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Berhenti. Aku pergi. Tetaplah. Ibu sebenarnya, ayah, menunggumu di kamarku. Karena dia tahu, kau pasti akan datang ke kamarku untuk membujukku tidur. Pagi-pagi begini, kau mau pergi kemana lagi? Apakah aku perlu melapor padamu kemana aku pergi? Mohon diperjelas. Aku hanya di rumahmu untuk menjaga Kailin. Aku tidak di sini untuk menjadi sandera. Bukan itu maksudku. Hanya saja, Apa sebenarnya? hanya ingin kau tinggal untuk makan malam. Aku tidak lapar. Makanlah sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Zhoumu, kenapa kamu tiba-tiba mengunjungi saudaramu hari ini? Su dan saudara laki-laki Su. Bukankah kita sudah bilang, demi keamanan, kita tidak akan bertemu satu sama lain untuk saat ini? Kakak, putraku tidak mati. Dia sekarang putra Xiao Qiaomi. Namanya adalah Qin Kailin.
Kamar yang salah aku masuki tahun itu adalah kamar Chen Yixuan. Jadi selama ini, kamu mengandung anak Chen Yixuan. Jika aku tahu ini, kita seharusnya tidak membatalkan pesta pertunangan. Tapi itu sudah terjadi. Tidak ada jalan untuk kembali. Kenapa kita tidak bisa kembali? Kamu bisa mendapatkan identitasmu. Kembali ke keluarga Shaw. Ini belum waktu yang tepat. Selain itu, bahkan jika aku mendapatkan kembali identitasku, aku tidak berencana untuk memberitahu Chen Yixuan bahwa aku adalah ibu kandung Kailin. Kenapa? Chen Yixuan dan aku awalnya berada dalam perjodohan. Sebelum ini, kami bahkan belum pernah bertemu. Tidak ada perasaan di antara kami. Jika dia tahu sekarang bahwa aku ibu kandung Kailin, itu akan menjadi beban bagi kami berdua. Lagi pula, dia dan Xiao Qiaomi tampaknya memiliki hubungan yang baik. Zhoumu, apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu adalah saudara terbaik. Kepada siapa lagi aku harus berbuat baik jika bukan saudara kembarku? Tentu saja aku akan berbuat baik padamu. Kepada Xiao Qiaomi itu. Kakak, Baiklah, jangan menangis. Kakak selalu ada di sini. siapa itu? Seharusnya Song Jin. Aku memintanya untuk datang. Kakak, kamu pergi buka pintunya. Baiklah. Lihat, saudara Song Jin ada di sini. Makanan lezat apa yang kamu bawa kali ini? Lihat. Udang lumpur. Udang lumpur yang sudah dikupas. Apakah ini untukku atau untuk orang lain? Tentu saja ini untukku. Terima kasih kakak Song Jin. Sama-sama. Xian Kai, jam berapa sekarang? Kenapa Xiao Linlin belum kembali juga? Merawat Kailin. Pukul 3 pagi. Sudah sangat larut. Tuan Chen, Anda mau kemana? Bosan. Pergi jalan-jalan. Tuan Chen, orang yang pendiam ini juga bisa bosan. Matahari pasti terbit dari barat. Tuan Chen, tunggu aku. Hal yang kuceritakan padamu tempo hari. Apakah sudah waktunya? Aku harus pergi. Kalau begitu, biar aku mengantarmu. Tidak perlu, tidak apa-apa. Aku akan naik taksi saja. Tidak apa-apa, aku juga lewat jalan yang sama. Sebenarnya ini bukan jalan yang sama. Aku akan pergi ke kediaman Chen. Zhoumu, bagaimana kalau membiarkan saudara Song Jin mengantarmu pulang? Aku akan merasa tenang jika dia mengantarmu. Aku bukan anak kecil. Kenapa kau tidak tenang? Tidak peduli berapa usiamu. Bagi kakakmu, kamu masih seorang anak kecil. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, silakan. Kalau begitu, aku juga akan pergi. Hati-hati di jalan. Tuan Chen, inikah yang kau sebut? Hanya berkeliling-keliling? Kupikir, Anda hanya ingin datang mencari Nona Xiao. Siapa bilang aku mencarinya? Tidak mencari. Kalau begitu, mari kita kembali. Hai, Mobil ini terlihat familiar. Kupikir aku pernah melihatnya di suatu tempat. Benar, aku pernah melihatnya dalam mimpiku. The film was translated and narrated dia. by M Media. aku memintamu untuk menyelidikinya sebelumnya. Apa kau sudah? Aku lupa. Xian Kai, Tuan Chen, jangan marah. Tuan Chen, aku akan segera menyelidiki. Kakak Song Jin, kau harus segera kembali. Tidak apa-apa, ini benar-benar tidak merepotkan. Xiao Linlin. Siapa pria ini? Apa hubunganmu dengannya? Tuan Chen. Tuan Chen, aku sudah mencari tahu. Namanya adalah Song Jin. Dia adalah pewaris pusat pengobatan tradisional Song. Dia mencintai pengobatan tradisional Cina sejak dia masih kecil, lembut dan halus. Dia selalu menjadi objek dari banyak kasih sayang wanita di Jiangchen. Aku percaya. Dia juga Nona Xiao. Kekasih impian. Hei, hei, hei. Apa kau pikir aku ini, udara? Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Jadi, apakah Xian Kai benar? Apa maksudmu? Benar atau salah? Dia. Apakah dia benar-benar kekasih impianmu? Iya atau tidak? Apa urusannya denganmu? Kau ini siapa bagiku? Menekanku seperti ini di sini. Zhoumu. Song Jin, kau kembali duluan saja. Terima kasih untuk hari ini. Baiklah, kamu juga pulang lebih awal. Baiklah.
Apa kalian tidak tahu cara membunyikan bel? Suara apa itu? Mungkinkah itu detak jantung Qin Yixuan? Aku takut Shen Kai akan bertemu denganmu. Tuan Chen. Apakah kamu menendang pantatku? Siapa yang menendangmu? Aku tidak. Kamu memang menendangku. Pantatku masih sakit. Ya, Tuan Qin menendangmu. Aku melihatnya dengan kedua mataku. Tuan Chanda, Anda? Ngomong-ngomong, pria tadi itu, kenapa dia memanggilmu Xiaomu? Bagaimana kau menjelaskan ini? Aku tidak bisa membiarkannya. Tahu bahwa aku Xiaomu sekarang. Bukankah kau Xiao Lin? Bukankah kau seharusnya dipanggil Lin? Nama panggilanku Lin Lin. Tidak bisakah nama panggilan kecilku menjadi Xiaomu? Lin terdiri dari dua karaktermu. Ciel kita. Akhirnya pintar juga. Tapi, apa hubunganmu dengan pria itu? Kau ingin hubungan kita seperti apa? Kuharap kau tidak punya hubungan apapun. Pulang bersamaku. Kailin mencarimu. Dia jelas mencari Nona Xiao. Dia bahkan menyebutkan Tuan Muda. Ini? Aku sudah menyelidiki. Dia adalah pewaris Es. Bukan si berandal Xiaomu itu? Dia hanya mirip dengannya. Benar-benar bukan dia. Tapi, Kailin memanggilnya Mami. Kailin akan memanggilnya Mami. Hanya saja dia dan Xiaomu tampak mirip. Bagaimana jika dia benar-benar adikku? Xiaomu sudah meninggal. Jangan terlalu dipikirkan. Ingat, kamu sekarang pewaris Yokorp. Bisakah kamu dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga kecil? Bisakah mereka sama? Keluarga Xiao itu apa? Bisa setara dengan Yokorp kita. Apakah mereka selevel? Kau sangat suka teh. Mungkinkah kau suka teh hijau? Aku biasanya minum teh hitam. Bajingan ini benar-benar tidak mengerti apa arti teh hijau. Tidak minum akhir-akhir ini. Waktunya minum teh. Bertahun-tahun lalu. Karena minum The aku film was melakukan translated sesuatu yang and masih kusesali narrated sampai by hari ini. M Media. Jadi aku berhenti minum. Hal besar yang dia bicarakan. Seharusnya yang terjadi 6 tahun lalu. Tehnya sudah siap. Mau? Tidak, terima kasih, aku tidak minum. Ini untukmu. Minumlah dengan baik. Nikmati waktumu. Yixuan. Nona Zhao. Kau juga di sini? Ada apa dengan Xiao Qiaomi? Dia tiba-tiba jadi sangat baik padaku. Dia tidak menggonggong lagi. Yixuan, kau sudah membuatkan teh. Bagaimana kau tahu aku haus? Nona Zhao. Kenapa kau mencuri tehku? Teh ini dibuat untukku. Jika kau mau, suruh si Aomu buatkan lagi untukmu. Kau benar-benar membuatnya untuknya. Bukankah kau menyuruhku untuk? Kapan kau menjadi begitu penurut? Yixuan. Kau sangat manis dan perhatian. Dasar jalang teh hijau. Bukankah aku baru saja bilang, aku membuat teh hitam. Jalang akan kubuat kau kesal. Ibu benar. Harus menjadi sedikit jalang teh hijau. Nona Xiao. Kau diprovokasi oleh Shu Qiaomi. Jalang itu lagi. Dari apa yang kau katakan? Kau juga membenci Shu Qiaomi. Sejujurnya, aku bersama ketua kita. Misiku adalah untuk melindungi posisi cucu menantu, pilihan ketua kita, dan mencegah wanita lain merayu. Tuan Chen kita, Apa ini agen ganda? judul ini. Aku menyukainya. Apa kau ingin aku membantumu? Bantu aku dalam hal apa?
Membantumu menindas Sophia Omeh. Ada apa dengan Nona Xiao ini? Mungkinkah dia benar-benar menyukai Tuan Chen kita yang tampang dan gagah? Jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada ketua kalian. Aku hanya tidak suka jalang itu. Kau bilang, CL kalian itu idiot dan buta. Sangat menyukai jalang teh hijau itu. Yixuan. Nona Xiao baru saja menyebutmu buta. Dia juga bilang kau idiot. Dia sangat jahat. Mendengarkanmu bicara, membuatku merinding. Bisakah kau tutup mulut teh hijaumu itu? Nona Xiao, kau sangat kasar. Aku kasar. Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Apa itu kekasaran yang sebenarnya? Enyahlah ke orang berkacamata 4. Keren. Yixuan. Nona Xiao, dia memukulku. Apa kau benar-benar berpikir CL itu buta? Tidak bisakah dia melihat kedua tamparan itu barusan? Baiklah, kalau begitu akan kutampar kau lagi. Sekarang kau melawan. Aku tidak berpura-pura lagi. Aku masih punya satu tangan lagi. Wanita bang, jika kau tidak ingin hidup, pergilah ke neraka. Xian Kai cepat. Bagaimana aku bisa terpukul? Wanita ini mengerikan dalam perkelahian. Wajah tampanku hancur. Lukaku yang paling parah, baiklah. Tuan Chen, apakah perutmu sakit? Tidak apa-apa. Aku akan berbaring sebentar. Ku bilang kalian berdua, Nona. Kita sudah selesai berkelahi sekarang. Bukankah seharusnya kita kembali masing-masing ke rumah mereka sendiri? Masing-masing ke ibu mereka sendiri. Jika kau terus mengomel, akan kuhajar kau. Keluarkan cakarmu. Kerjasama yang menyenangkan. Aku bilang Nona Xiao. Apa kau belum pergi juga? Tamparan yang kau berikan padaku barusan. Beberapa di antaranya. Aku bahkan tidak repot-repot denganmu. Xian Kai. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Ketua, Apa ada orang di sana? Gong Guanjun. Aku Gong Quanjun. 6 tahun lalu dibutakan oleh kegilaan dan menculik Nona Sulung Xiao. Takut ketahuan. Aku meracuninya sampai mati. Sekarang dihantui mimpi buruk. Aku mengakui dosa-dosaku. Dia belum meninggal. Masih ada harapan. Cepat. Tuan Chen, ini buruk. Ketua tiba-tiba jatuh sakit. Dia telah dikirim ke rumah sakit. Saat operasi. Kakek. Kau harus keluar dengan selamat. Sekarang selain Kailin, kau satu-satunya keluargaku yang tersisa. Nona Xiao. Ketua kita sedang koma. Dia saat ini sedang menjalani operasi. Tuan Chen, agak kesal. Baiklah, kalau begitu kau tetap bersamanya untuk sekarang. Aku akan kembali dan bersama Kailin. Terima kasih Nona Xiao. Sam Jin, kenapa kau tidak kembali duluan saja? Aku ingin bersamanya sedikit lebih lama. Baiklah.
Jangan khawatir. Kakak akan baik-baik saja. Akankah dia? Benar. Hapus air matamu dulu. Konyol. Dokter, bagaimana operasinya? Operasinya berhasil. Pasien akan bangun. Segera. Apa kau mendengarnya? Operasinya berhasil. Kakak baik-baik saja sekarang. Apa kau masih akan duduk di sana? Kakiku mati rasa. Kau cukup kuat. Tunggu sebentar. Apakah dia benar-benar pria impianmu? Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Lilan ibu kandung So Qiaomi. Ayah, So Xingjun kepala keluarga So. Gong Guanjun telah bunuh diri dengan meracun diri dan menandatangani pengakuan. Segera, seluruh Jiangcheng akan tahu tentang adikku yang diperkosa. Sebentar lagi, saham adikku di perusahaan akan mengikuti peraturan. Semuanya dialihkan atas nama ayah. Chen Bolin pakai Chen Yixua. Kau harus tetap aman. Tuan Chen, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Katakan padaku. Tuan Chen, Nona muda grup So, tunangan ketua grup Chen mengalami kecelakaan mobil. Siapapun yang melihat berita ini sekarang, mungkin seluruh Jiangcheng tahu. dengan segala cara, turunkan berita ini. Beberapa jam kemudian, aku tidak ingin melihat berita ini lagi muncul di Jiangcheng. Ya, Samjin, bagaimana keadaannya? racun yang diminum Gong Guanjun sama dengan yang kau minum dulu. Dia bisa diselamatkan, tapi dia akan koma untuk sementara waktu. Sepertinya Xiao Qiaomi melakukannya lagi. Apa yang terjadi pada kakak? Xiaomu tentangmu yang berada di dekat Gong Guanjun. Berita tentang percobaan pemerkosaan itu hilang. Seseorang membersihkan semuanya. Ayah, Duduk. ayah. Berita tentang adikku yang diperkosa sudah diturunkan semua. Qiaomi. Berita ini sekarang sudah menyebar ke seluruh Jiangcheng. Bahkan jika itu diturunkan secara paksa, itu sudah ada di hati orang-orang. Apa yang ada di hati mereka tidak bisa diturunkan. Tapi siapa dia yang begitu kuat? Dalam 3 jam mereka mampu menurunkan semua berita di Jiangcheng. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ayah, apa maksudmu? Yixuan yang melakukannya? Masuk. Tuan Chen, Nona Xiao ingin bertemu denganmu. Tuan Chen, apakah kau ingin bertemu dengan Nona Xiao? Biarkan dia masuk. Tunggu sebentar. Biarkan dia masuk dalam 3 menit. Baiklah. Tiga menit sudah habis. Aku bisa mengejarmu, kan? Nona Xiao. Tuan Chen kita bilang 3 menit. Harus 3 menit. Tidak kurang 1 menit pun. Tiga menit sudah habis. Silakan Nona Xiao.
Katakan padaku ada apa? Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Duduk. Aku ingin bertanya tentang tunanganmu. Aku melihat beritanya hari ini. Tapi kemudian, aku tidak bisa menemukannya. Aku menyuruh seseorang menurunkan semua berita. Kenapa kau menghapus berita itu? Ada perebutan kekuasaan yang serius di dalam Show Corporation. Berita ini dirilis. Agaknya untuk, setelah beberapa saat, perubahan pemilihan ketua show. Secara nominal, Showmu bagaimanapun juga adalah tunanganku. Aku tidak ingin orang lain pergi. Penampilan almarhum. Untuk dibicarakan seperti monyet. Kenapa kau menangis? Tidak apa-apa. Tuan Champ, ketua show ingin bertemu denganmu. Pergi, jangan lihat. The film was translated and Kenapa kau narrated by berlari? M Tuan Media. Chen, Anda harus menanganinya dulu. Urusan keluarga Anda sendiri. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan pergi, baiklah. Getol, angin apa yang membawamu ke sini? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Tuan Chen sedang sibuk sekarang. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk bertemu kalian. Yixuan, Siapa yang memberimu hak? Tanpa izinku. Ketuk pintu kantorku. Aku menyuruhnya untuk menunda. Ternyata ketua show. Ketua show datang menemuiku secara langsung. Tapi untuk showmu. Apa kau sudah membaca beritanya? Tidak hanya membaca. Aku juga mengunduh semuanya. Bahkan jika kakakmu ada di sini hari ini. Kau harus memberiku 3 muka tipis. Jika kakekku ada di sini. Kau tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Sekarang showmu sudah pergi. Maka kedua keluarga kita menikah. Batalkan saja. Batalkan. Belum tentu. Ganti saja orangnya. Ganti ke Qiaomi. Putri kedua keluarga show kita. Aku juga melahirkan seorang putra untuk Tuan Chen. Keinginan kakakku adalah menikahi Showmu sebagai istri cucunya. Tapi showmu sudah pergi. Keinginan kakekmu tidak bisa diwujudkan. Apakah itu terwujud atau tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak ada yang lain silakan pergi. Chen Yixuan, kau. Xian Kai, Ya, mengantar para tamu pergi. ketua show. Silakan. Keluar. Ada apa? Apakah itu karena aku membuatmu bersembunyi tadi dan merasa dirugikan? Merasa dirugikan. Tunggu kakek bangun. Kondisinya semakin membaik. Aku akan memberitahunya tentang Showmu. Biarkan dia memutuskan pertunangan dengan Shou, baiklah. tidak. Kau tidak bisa memutuskan pertunangan dengan Xiumu sekarang. Kenapa? Tidak. Aku belum bisa memberitahunya. Aku Xiongmu. Jika aku tidak memutuskan pertunangan dengan Showmu, aku tidak bisa melamar Zhao. Aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Apa kau menolakku? Besok aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Bagus untukmu, Lilan. Tak disangka mengambil uang keluarga show kita untuk berjudi.
Orang tua, kau akhirnya ambruk dan The dirawat film di was rumah sakit. translated Bukankah kau and hanya mengakui narrated Zhoumu by M sebagai Media. cucu menantumu? Aku ingin lihat, apakah kau, orang tua bangka, yang duluan, atau aku yang menikahi Iksuan duluan? Aku akan lebih lama darimu. Kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Kau tidak boleh masuk. Ini rumah sakit. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Lepaskan tangan kotormu dariku. Aku tidak akan mengizinkanmu muncul di depan kakek Iksuan. Kenapa? Bukankah karena wajahmu ini? Bagaimana jika orang tua, rantai yang matanya kabur ini, salah mengira kau sebagai cucu menantunya? Iksuan. Tadi, setelah Nona Zhao mendorongku seperti itu, kakiku sepertinya terkilir. Zhou Qiaomi. Berhenti bersikap seperti jalan teh hijau. Cukup menjengkelkan. Iksuan. Diam. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tolong berikan ini kepada kakak untukku. Aku ada urusan. Aku harus pergi. Apa itu? Ini rahasia. Rahasia. Ketua Zhou. Aku ingin membeli mobil. Tidak masalah. Aku juga ingin membeli rumah. Selama kau menyukainya, itu bukan masalah besar. Zhou Xingjun. Aku tidak menyangka bahwa selain mempertahankan Lilan si jalan kecil itu, kau juga memelihara simpanan di luar. Apakah ada yang kelima juga? Kakak Song Jin. Kakak aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku bertemu dengan seorang gadis yang sangat-sangat aku sukai. Dia manis dan cantik, lucu dan jenaka. Aku tahu selama bertahun-tahun kakak kau hanya mengakui Sungu sebagai cucu menantumu. Tapi aku ingin menunggu sampai kau bangun dan membawamu untuk bertemu dengannya. Kau pasti akan menyukainya juga. Kakek, apakah kau mendengar apa yang aku katakan dan bangun? Iksuan, Kakek aku di sini. apa kau tahu? Kenapa aku selalu ingin kau menikahi Zhoumu? Aku tidak tahu. Ketika kakek masih muda, dia selalu mengagumi nenek Zhoumu. Tapi kemudian, karena beberapa alasan, kita tidak bisa bersama. Aku harus memaksakan penyesalanku. The film was translated and narrated Kepadamu. by M Media. Iksuan, cari waktu dan putuskan pertunangan ini dengan keluarga Zhou. Baiklah. Berhenti menggangguku, baiklah. Aku hanya ingin menikmati masa pensiunku. Aku tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan keluarga Zhoumu. Tuan Dai, dengarkan aku. Aku benar-benar. Aku butuh dukunganmu. Jangan kau lupakan, Zhou Shigroup dibangun olehmu dan ibuku. Bersama-sama, sekarang telah jatuh ke dalam tangan orang luar, Zhou Shengjun. Bisakah kau hanya diam dan menonton? Mohon terimalah ini. Ayolah, mari kita pergi. Tuan Dai, aku benar-benar butuh dukunganmu sekarang. Tuan Dai, aku mohon padamu. Tuan Dai, Tuan Dai. Tuan Liu. Minggu depan pada rapat transisi internal Zhou Shigroup. Aku ingin dukunganmu. Jangan khawatir. Zhou Group awalnya milik ibumu. Sudah seharusnya kau menginginkannya kembali. Terima kasih, Paman. Bawa kembali hadiah-hadiah ini. Jika aku menerimanya, aku akan mengecewakan ibumu. Baiklah, Paman. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Baiklah, hati-hati di jalan. Baiklah. Ketua, putramu terlalu naif. Dia benar-benar datang memberiku hadiah dan meminta dukunganku lusa. Jadi, apakah kau akan mendukungnya? Aku, Liu, pasti akan bersumpah setia padamu. Kesetiaanku padamu sejelas hari. Tapi kampanye Zhu Cheng yang berlebihan. Ketua, tidakkah kau akan melakukan apapun? Aku tidak percaya. Dia sendiri
bisa membuat gelombang apapun. Bagaimana keadaan kakek? Kakek baik-baik saja, sekarang dia sudah keluar. Aku sibuk dengan urusan kakek akhir-akhir ini. Jadi aku belum berterima kasih dengan benar. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah menghiburku di rumah sakit. Terima kasih sudah membantuku menjaga Kailin. Jika kau ingin berterima kasih padaku, kenapa tidak melakukan sesuatu yang praktis? Nona, aku biasanya tidak membawa buku cek bersamaku. Aku akan memberikannya padamu lain kali. Baiklah. Terkadang aku iri padamu. Iri padaku. Apa yang bisa diirikan dariku? Aku iri kebebasanmu. Aku iri kebahagiaanmu. Apa maksudmu dengan senyuman itu? Kadang-kadang, ketika seseorang tersenyum sepanjang waktu, itu tidak berarti mereka benar-benar bahagia. Apa maksudmu? Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, Kak. Biar ku ceritakan sebuah kisah. Dahulu kala, ada seorang putri kecil So Xiu, ibu dari Xiumu. yang tinggal di sebuah kastil besar. Semua orang mencintainya. Tapi kemudian, seorang penyihir jahat datang. Dia mencuri ayah sang putri kecil dan menyakiti ibunya. Dia juga memberi sang putri kecil seorang adik perempuan yang jahat. Putri kecil itu seharusnya bukan kau kan? Coba tebak. Bukankah kau dari keluarga Xiao, hanya anak perempuan? Seharusnya bukan kamu kan? Minumlah. Lalu setelah mendengar ceritamu, The film was translated izinkan aku and menceritakan satu narrated kisah. by M Media. Dahulu kala, ada seorang pangeran. Ayahnya, sang raja, dan ibunya, sang ratu, meninggal dunia sangat awal. Sejak kecil, dia bergantung pada kakeknya. Kakeknya lah yang membesarkannya. Jadi, dia sangat mendengarkan kakeknya. Kakeknya mengatur pernikahan untuknya. Dia tidak menolak. Tapi sekarang, dia menolak. Karena dia bertemu seorang putri kecil yang sangat dia sukai. Putri kecil yang kau sebutkan. Itu bukan Xiao Qiaomi, kan? Bukan dia. Lalu siapa? Malam ini indah. Tertidur. Langsung tertidur, ya kan? Ayo pergi. Masih pagi, jangan terburu-buru bangun. Tadi malam kau. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Mesum, keluar. Mesum. Mesum. Kamu lelah? Berhenti. Jangan diambil lagi. Aku lelah. Aku tidak ingin membuangnya lagi. Jadi sekarang kita bisa mengobrol dengan baik. Apa yang bisa dibicarakan antara kita? Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Aku sudah berbicara dengan kakek. Dalam beberapa hari, aku akan pergi dan berbicara dengan keluarga Shou tentang pembatalan pertunangan dan kemudian menikahimu. Tunggu sebentar. Apa kau sedang menegosiasikan kesepakatan denganku? Kira-kira begitu. Biar ku beritahu, Chen Yixuan. Ini bukan dunia bisnismu, kolaborasi. Oleh karena itu, Aku menolak untuk bekerja sama denganmu. Kejadian tadi malam, mari kita pura-pura tidak terjadi apa-apa. tapi bagaimana jika aku tidak bisa? Kalau begitu, tunggu sampai kau bisa membedakan antara pernikahan dan bisnis sebelum kau berbicara denganku.
pernikahan, dan bisnis. Apa yang salah dengan itu? Jika aku ingat dengan benar, Zhou Group adalah apa yang ibuku tinggalkan untukku. Dan aku sudah dewasa sejak lama. Zhou Qing, kau memang sudah dewasa. Tapi mentalitasmu dan kemampuanmu masih cacat. Kau masih membutuhkan lebih banyak pengalaman. Kau ingin duduk di posisi ini, tapi kau belum memenuhi syarat. Maksudmu? Kau yang memenuhi syarat. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Bukan urusan anak nakal sepertimu untuk memutuskan. Kau sudah dewasa. Sayapmu sudah kuat. Kau ingin mengambil alih. Kau juga harus melihat apakah para direktur di sini bersedia mendukungmu. Mulai. Zhou Xingyu. Zhou Xingyu. Direktur Dai. Direktur Liu. Sekarang giliran kalian. Paman Dai. Zhou Jie. Paman Liu. The film was translated and narrated by M Media. Paman Liu, bukankah kalian berjanji padaku sebelumnya? Apa yang aku janjikan padamu? Aku selalu berada di pihak ketua. 4 lawan 3. Zhou Qing, kau masih membutuhkan lebih banyak pengalaman. Lain kali. Aku belum memilih. Kenapa terburu-buru? Nona, aku merindukanmu. Paman Dai, lama tidak bertemu. Nono, bukankah kau sudah? Paman Dai, kita akan menyusul nanti. Semuanya, aku punya beberapa dokumen di sini. Silakan dilihat. Ketua, mohon jelaskan. Istrimu saat ini, mengapa dia menggunakan dana perusahaan Shaw untuk berjudi? Aku baru tahu. Orang ini sebenarnya di belakangku. Mengambil dana perusahaan Shaw untuk berjudi. Jangan khawatir semuanya. Aku akan menangani ini. Aku akan memberikan semua orang penjelasan yang memuaskan. Baiklah. Bagaimana kau akan menanganinya? Ceraikan dia, lalu menikahlah dengan yang lain. Jadi, bolehkah aku bertanya, ketua kita yang suka main perempuan? Dengan begitu banyak wanita di luar sana, bisakah kau menikahi mereka semua? Aku benar-benar tidak tahu apa yang 11 Yoi. Lihat darimu dulu. Setelah dia meninggal, apa yang terjadi dengan Shaw menjadi apa? Bisakah kau menghadapinya? Hari ini hujan deras. Tuan Chen, hari ini adalah hari Zhou Group mengadakan pemilihan internal untuk ketua. Begitu cepat. Tuan Chen, menurutmu siapa yang akan menang? Aku tidak tahu kenapa. Kuharap Zhou Sang menang. Semuanya. Zhou Court didirikan oleh ibuku. Wasiatnya adalah agar kakakku mewarisi dan mengelola Zhou Court. Semua orang telah melihat surat wasiat ini. 11 Yoi memang bermaksud untuk meninggalkan Shaw Corp untuk kepada Zhou Qing. Ibuku berusia 22 tahun ketika dia menjalankan Zhou Court. 22. Kakakku sekarang berumur 25 tahun. Saya percaya, dia sepenuhnya mampu mengelola Zhou Court. Tolong, dukung dia. Karena, dia adalah pewaris sejati Zhou Court. Zhou Jie. Bagaimana dengan 4 eksekutif lainnya? Anda akan terus terlibat dalam kejahatan ini. Zhou Jie. Zhou Jie. Kalian pengkhianat. Tuan Liu. Liu Sigor. Ketua. Aku minta maaf. Aku dipaksa oleh keadaan. Kau
8 suara mendukung. Shou Xingjun, Anda bukan lagi ketua grup Shu. Keluar. Apakah kau benar-benar Zhou? Saya Xiu Mu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Shou Xingjun, jika Anda tidak pergi sendiri, saya akan menyuruh Anda diusir. Zhoumu. Zhoumu. Aku ayahmu. Berani kau berbicara padaku dengan nada seperti itu? Apa yang salah dengan cara saya berbicara? Lalu bolehkah saya bertanya, di mana ayah berada ketika sesuatu terjadi pada ibu saya? Apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda sibuk menunjukkan kasih sayang kepada Lilan atau bersekongkol untuk merebut Zhou-Corp? Dan ketika sesuatu terjadi pada saya, apa yang ayah saya lakukan saat itu? Apakah Anda menghibur putri kesayangan Anda, Zhou Qiaomi? Apa? Kehilangan kata-kata. Anda tidak pantas menjadi ayah saya. Anda seharusnya hanya menjadi ayah Xiao Qiaomi. Hal yang paling memalukan dalam hidupku, kehidupan Xiao Mu adalah memiliki Anda sebagai ayahku. Seseorang, keluarkan dia dari Zhou-Corp.